Tapi menurut saya ini bukan masalah, ya. Ini justru menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian. Boleh penduduk boleh sedikit, warga boleh sedikit, tapi income harus banyak. Bagaimana Bu? Setuju Bu? Pendapatan harus banyak. Yang daripada penduduk banyak, tapi income-nya susah, pilih yang mana Bu? Kira-kira gitu ya. Gitu. Jadi jangan khawatir Bu, kita pasti akan bantu Bapak Ibu sekalian di sini. Jangan khawatir, meskipun generasi mudanya banyak yang beraktivitas di luar desa, tapi tidak menutup kemungkinan justru mereka akan balik lagi ketika potensi yang ada di desa ini bisa kita kembangkan, terutama oleh Bapak Ibu yang tinggal di sini. Saya optimis, yakin bisa. Ya. Kedua, tadi Pak Patria sudah memaparkan untuk Siskamling online. Jadi artinya saya mengatakan ini, kalau kondisi desa kita aman, tentu aktivitas kita pun nyaman kan? Tidak ada gangguan apa-apa kan? Meskipun kita ditinggal oleh generasi muda kita, tapi kalau sistem ini bisa berjalan, itu sudah menjadi basic dasar untuk kita melanjutkan program kegiatan lainnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya ini materi saling nyambung semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu manfaatkan ke depannya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan coba nih Bu ya, untuk istilahnya mensosialisasikan lah konsep produk untuk perancangan wisata produk UMKM di Desa Singkup, Kecamatan Jamparang. Ya betul ya, Kecamatan Jamparang. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih ketika saya dan teman-teman menuju kemari ke Desa Singkup. Ternyata potensinya menurut saya bisa dikembangkan ya. Dari sumber daya yang ada, hasil pertanian, kemudian dari view, apalagi kita kalau melihat gunung gitu ya, rasanya itu adem gitu ya, gitu kan. Beda kalau kita di Tangerang, itu kebanyakan lihat tembok Bapak Ibu. Nah ketika melihat di sini ada gunung, ada sawah, itu suasana jadi adem. Nah saya pikir ini juga bisa kita manfaatkan dengan apa? Ya mungkin kita bisa mengelola itu sebagai destinasi wisata. Nah, kalau ada destinasi wisata kan harapannya bisa mengundang orang dari luar untuk berkunjung. Nah, dengan mereka berkunjung ke Desa Singkup, otomatis ada aktivitas yang bisa menggerakkan ekonomi di Desa Singkup itu. Tidak harus menunggu generasi muda yang dari luar untuk kembali, tapi kita dari sini bisa mengembangkan yang ada di Desa Singkup oleh Bapak Ibu sekalian. Yang slide kedua. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu. Ya, ini air minum Bapak Ibu. Anggaplah ini sebuah produk. Ya. Tentunya produk ini kan dibuat mempunyai tujuan ya Bapak Ibu. Kalau melihat ini apa yang Bapak Ibu lihat? Hanya botol air saja kah? Betul? Air. Ya oke. Anggaplah air ini sebagai produknya. Tapi produk tidak cukup hanya sebagai produk saja Bapak Ibu. Apakah orang akan tertarik ketika hanya melihat air saja? Air di sini melimpah. Tadi saya lihat di sana pinggiran kali banyak. Tapi kan bukan itu, ya kan? Bagaimana supaya air itu bisa mempunyai daya tarik? Tentunya selain manfaatnya untuk minum ya, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana supaya produk itu, katakanlah air kemasan ini juga bisa memenuhi manfaat atau kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian atau masyarakat pada umumnya? Nah, jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu, ketika kita membuat produk itu bukan asal-asalan bukan produk jadi, tapi kita harus menjawab isi produk itu sebetulnya untuk apa dan bagaimana. Nah maka
produk yang kita buat nantinya oleh Bapak Ibu sekalian, kebetulan nanti kita akan praktek ya produknya. Nanti kita runut berunut. Saya kasih di sini konsep bagaimana kita merancang, mengembangkan produknya. Sebuah produk dikatakan sukses ketika sebuah produk ini, apapun lah ya produknya Bapak Ibu, bukan ini tadi saya hanya sekedar contoh. Kalau mungkin di sini potensinya ada produk makanan, bisa, produk kerajinan bisa, ya kan? Tapi ya, yang garis bawahi kita harus tahu dulu konsep produknya mau seperti apa. Sebuah produk bisa dikatakan sukses bila mana produk itu bisa memenuhi keinginan, kebutuhan dari customernya, gitu. Jadi bukan hanya sekedar buat produk ngikutin tren saja, tidak. Itu nanti usianya pendek. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mengembangkan produk untuk memenuhi keinginan, kebutuhan dari customer, biasanya lifetime-nya atau umur produknya jauh lebih lama. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa menentukan, ternyata masyarakat desa sana kebutuhan produknya ini sabun misalkan, atau kebetulan nanti akan kita coba sabun. Nah, masyarakat desa Singkup ini bisa mengembangkan produk sabun itu seperti apa supaya selain bisa memenuhi itu kebutuhan sendiri, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa lain. Itu artinya kita bisa menjawab kebutuhan ini, Bapak Ibu. Nah, ketika kebutuhan itu bisa terjawab, lalu bagaimana perwujudannya, ya kan? Artinya kita harus cepat mewujudkannya, jangan sampai ketinggalan oleh orang lain. Nah, itulah yang harus kita pahami, Bapak Ibu ya. Berikutnya, ya, untuk tanggung jawab, sebentar, masih sebentar. Nah, untuk tanggung jawab pengembangan produk itu tidak hanya untuk tidak dikerjakan oleh personal atau pribadi ya Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan, oke lah, katakanlah generasi muda di sini banyak yang keluar dari desa, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang tinggal di sini itu bisa bekerja sama, gotong royong, bertanggung jawab bersama untuk mengembangkan sebuah produk yang nantinya bisa membuat perekonomiannya juga bisa meningkat. Oke, berikutnya. Nah, ini sebuah konsep Bapak Ibu. Kalau tadi saya katakan produknya misalkan ini contoh saja. Produk sebetulnya itu mempunyai 3 konsep atau 3 bagian. Yang paling inti, ini inti ya, inti produk, jadi lingkaran kecil yang paling dalam. Itu core komponen. Artinya inti dari produk itu apa sih sebetulnya? Ya kan? Oke, kalau ini produk intinya adalah air. Air itu untuk minum fungsinya, ya kan? Nah, di luar itu dari inti dari air itu sendiri apa di luar? Packagingnya, packaging komponen. Ibu mungkin nggak kalau misalkan beli air cuma di kantong plastik gitu? Kira-kira tertarik nggak? Atau dibungkus pakai plastik gitu? Plastik kiloan. Ya, orang juga akan ragu, ini air bersih enggak sih? Gitu loh. Ya. Tapi kalau kita kemas, kemudian sudah melalui beberapa pemeriksaan, itu bisa menimbulkan atau melahirkan nilai tambah Bapak Ibu. Jadi enggak hanya sekedar air putih saja, tapi kalau kita dengan kemasan yang bagus, baik, orang akan tertarik. Kayaknya air ini seger ya, panas-panas kayak gini, minum sebotol air ini kayaknya seger, hausnya cepat hilang, kira-kira kayak gitu. Karena melihat tampilan awalnya udah bagus kemasannya, gitu, ya. Nah, itu packing components. Nah, komponen yang berikutnya adalah support service komponen. Jadi komponen yang boleh dibilang sangat penting juga. Jadi kita pun tidak hanya sekedar menjual produk, tapi setelah menjual produk itu apa supaya konsumen kita tidak lari, ya kan, tetap menjadi customer loyal kita. Jadi harus ada istilahnya after sales service. After sales service itu maksudnya ada pelayanan purna jual.
Jadi setelah produk sampai di customer, bukan berarti selesai Bapak Ibu. Nah ini yang sering salah kaprah, mentang-mentang barangnya udah selesai sampai ke customer kita udah selesai. Bukan, itu bahaya nantinya. Tapi keluhan dari customer kita, konsumen kita tetap harus kita dengar sebagai masukan untuk perbaikan di produk kita nantinya. Nah ini after sales service.